yudisium dengan sebuah jabatan akademik yang paling tertinggi tadi, profesor. Nah, kenapa itu Ibu sampaikan, adik-adik sekalian, itu menjadi sebuah semangat ya, penyemangat untuk kalian supaya ke depan kalian juga bukan cuma sampai sarjana ekonomi, juga yang dosen-dosen yang hadir juga, yang teknik juga. Ya, jadi nggak perlu sampai cuma sarjana ekonomi sampai magister, tapi ilmu itu terus harus diupdate. Ya, sepakat tak? Iya, kasihan. Mau dia kamu ya. Sepakat? Sepakat. Nah, adik-adik sekalian, tadi itu disampaikan oleh kakak kalian itu Farhannya yang mengaji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi hanya dua orang itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Hanya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi orang ini belum tahu kalau orang ini beriman, tapi insya Allah orang ini orang yang berilmu. Ya kan? Kalau Sri Yanti tidak punya ilmu, Sri Yanti tidak akan yudisium menjadi sarjana ekonomi. Begitupun dengan Widya. Widya kalau tidak lulus Pak Munir dari mata kuliah, ya nggak bisa menjadi sarjana ekonomi. Begitupun dengan Mufliha, tidak lulus mata kuliahnya Bu Telsi, dengan Bu Ayu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu, menjadi sarjana ekonomi. Apalagi Chandra, kalau tidak lulus dengan Pak Samsudin, ya tidak boleh. Nah, itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya kan? Jadi oleh karenanya bersyukurlah adik-adik sekalian berada pada jenjang sarjana ekonomi ini di FEDI, alumni FEDI lagi. Nah, kita ada 18 orang, 3 orang tadi itu dengan pujian. Predikatnya kurang lebih tadi 3,7-an ya, 3,7 ke atas gitu. Nah, bagaimana adik-adik sekalian ke depan untuk mengupdate ilmu yang ada. Jadi saya sampaikan ini, karena ini mungkin juga pesan saya yang terakhir adalah bukan hanya untuk kalian yang fresh graduate saja, tapi untuk seluruh yang hadir di sini. Saya berkewajiban untuk memberikan nasihat mungkin ya, karena sudah jabatan akademik atau gelar yang paling tertinggi di tingkat akademik. Nah, tetapi saya masih malu kalau saya mau menyebutkan profesor, agak masih belum terlalu ini ya, belum terlalu familiar. Tapi itu adalah semua orang mau ke situ. Tapi mau ke situ itu kita harus punya planning. Kita harus punya langkah yang tepat, apa yang harus kita lakukan. Dan yang mau merubah itu bukan orang lain. Ya, dari agama kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang mau berubah bukan orang lain yang merubah, bukan dekan yang merubah, bukan rektor yang merubah. Kita hanya membantu untuk memfasilitasi, memberikan motivasi. Tetapi yang itikat atau niat untuk melakukan sebuah perubahan dalam terampil diri itu adalah diri sendiri. Kalau mau berubah ya harus mulai sekarang sudah harus diperbaiki planningnya ke depan, apa yang harus dilakukan. Ya banyak, kita tidak bisa sekarang membedakan mahasiswa kita yang lulus tepat waktu dengan mahasiswa yang sudah hampir di DO, begitu. Tetapi banyak yang berhasil sukses itu mereka yang hampir di DO. Banyak mereka menjadi politisi, ada menjadi di dewan, ada menjadi penyelenggara pemilu, ada jadi di Bawaslu, ada di KPU dan lain sebagainya. Tetapi itu yang mereka kemarin itu yang sudah diambang, mereka itu akan kurang dibantu, kurang difasilitasi. Tetapi ingatlah, baik yang lulus tepat waktu, baik yang hampir di DO, itu kalian sekarang mendapatkan sebuah gelar sarjana ekonomi. Kita tidak mau tahu apakah lulus tepat waktu ataukah hampir di DO, itu adalah sekarang kalian menyandang sebuah gelar sarjana ekonomi. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, Ibu tadi sebelum masuk sempat melihat. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan diri kalian? Yang pertama, buat rencana karir. Rencana karir ke depan ini apa yang mau dilakukan? Dalam jangka pendek ini, silakan browsing cari informasi yang terkait dengan penerimaan ASN misalnya. ASN itu kan ada dua ya, ada PNS dengan P3K. Nah, P3K. Jangan mengatakan bahwa saya hanya bisa bekerja ketika saya menjadi ASN. Ini sering Ibu sampaikan di sambutan-sambutan Ibu. Tetapi jangka itu kalau mungkin mau jadi ASN itu adalah jangka panjang, gitu ya. Tetapi jangka pendek ini apa yang mau dilakukan?
setidaknya bahwa setelah menjadi sarjana ekonomi itu tidak lagi menjadi beban orang tua. Apalagi kalau orang banyak bersaudara. Jadi misalnya Mufliha, misalnya Srianti, sarjana ekonomi cari pekerjaan. Apalagi kalian adalah mahasiswa FEBI yang visi kita adalah kita menciptakan entrepreneur. Ya, jadi kemarin itu ada beberapa yang Ibu uji, yang ada menjadi reseller, ada online shop ya, dan lain sebagainya. Itu silakan saudara lakukan itu. Yang penting itu bisa menghasilkan uang, dan yang penting itu adalah halal. Jadi sekarang ini buat petanya. Oh, ke depan untuk mengisi waktu saya lowong ini, saya mau mendaftar Indomaret. Ya mendaftar aja, nggak apa-apa. Untuk sementara mengisi waktu yang kosong. Oh, saya sekarang misalnya mau honor di Telkom misalnya, ataupun ada yang kemarin di magang di BSI atau misalnya mau amalat. Nggak usah dulu memikirkan gaji. Ya, karena pengalaman itu sangat sulit untuk kita dapatkan, sehingga dikatakan experience is the best teacher, kan? Begitu. Nah, oleh karenanya anakku sekalian, buatlah peta. Jangka pendeknya kita apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya mau jadi apa. Oke, sepakat ya? Nah, yang kedua, update CV, perbarui CV. CV itu apa? Kurikulum vitae. Ya, yang terdiri dari unsur pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Jadi sekarang, kemarin Ibu sempat membuat CV, tapi ternyata CV saya masih jadul. Nah, kemudian dikomentari oleh Ibu Ayu sama Ibu Lili waktu itu, mem ini tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, memang harus menyesuaikan. Oh ya, bagaimana format CV yang baik? Itu bukan buat aja jadi satu halaman saja ya, jadi buat CV yang memang membuat menarik. Karena di Indonesia ini, untuk kita mau mendaftar atau melamar pekerjaan itu orang masih melihat berkas kita, administrasi, melihat profil kita, pasti dilihat, oh CV-nya bagus, berarti anaknya ini update, anaknya ini pasti menyesuaikan dengan zaman. Ya, bukan berarti termasuk tua kontoran untuk menyesuaikan. Artinya bahwa silakan update CV kalian, isi pendidikan SD, SMP, SMA sampai S1, kemudian pengalaman kerja, atau misalnya pengalaman dalam bidang organisasi itu dibuat. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana dengan keterampilan. Ada tidak pernah melakukan misalnya kayak fakih, meskipun fakih ini kurang mau dorong terus untuk selesai, tapi pernah kan menjadi ketua DEMA, ya kan, DEMA FEBI kan waktu itu. Nah, apa keterampilan yang lain yang dikuasai, misalnya IT, bahasa, dan lain sebagainya, itu penting. Nah, yang pertama tadi rencana karir, yang kedua update CV kalian. Jadi mulai sekarang sudah harus punya file CV-nya kita seperti apa. Yang paling penting yang 3 tahun terakhir yang telah kalian lakukan ya. Nah, ketiga, dalam kalian daftar juga itu ada yang namanya wawancara. Nah, wawancara ini penting sekali untuk kalian persiapkan. Wawancara tentunya ya harus latih bicara. Ya, makanya kan memang kalau performanisasi saya lihat ini orang FEBI nggak perlu lagi dari segi berpakaiannya, cara duduknya, cara bicaranya, dan sebagainya kita lihat sudah bagus. Nah, kalau nanti itu ya boleh misalnya latihan atau minta coaching sama Pak Sofian misalnya, ya kan, Pak Sofian. Beliau itu adalah pengusaha. Beliau punya, artinya ada ya pokoknya banyak. Kenapa Ibu sampaikan seperti itu? Beliau punya pengalaman yang sangat banyak. Makanya saya katakan bahwa kita di FEBI ini kita punya dosen-dosen yang mumpuni, punya SDM, punya jejaring yang sangat luas. Kenapa orang tidak bisa mempergunakan itu? Nah, beliau sering mewawancara itu waktu kemarin CPNS, yang mewawancarai. Saya tidak tahu kalau dia pengusaha. Kalau tahu begitu ya. Nah, bagaimana dari sekalian? Itu bicara. Pak, saya mau mendaftar di sini perusahaan ini, Pak. Nah, tolong saya di coaching, Pak. Apa yang perlu? Oke. Kamu sudah belum CV-nya, ininya, wawancara dan sebagainya. Nanti ketemu sama beliau. Ya, pasti minta waktu ke beliau. Tapi kalau mau ketemu jangan berduaan, bertiga atau berempat. Selanjutnya ada lagi diaring. Ibu selalu menyampaikan bahwa kita mau sukses kalau hanya berada dalam sebuah lingkungan yang kecil itu tidak akan mampu. Pasti kita membutuhkan jejaring yang luas. Jadi bergaul, berbanyaklah bergaul.
bergaul dengan orang lain, misalnya dengan organisasi, ada mungkin organisasi PMI di sini, ada HMI mungkin, ada IMM, apalagi organisasi-organisasi yang lain yang kalian ikuti itu banyak. Tapi ingat, jangan hanya bergaul atau kalian berteman dengan satu dalam komunitas itu. Silakan berteman dengan lintas komunitas, lintas agama, lintas suku. Jangan kita mengurung diri kita hanya berada pada satu lintas. Ya, karena biasa rezeki itu kadang datang dari orang lain. Kita kasih informasi buat orang. Memang sarjana apa? Sarjana ekonomi. Alumni apa? PB Manado. Karena PIP kan berapa? Oh ini. Terus ada skill apa? Oh saya punya ini. Oh iya. Kita petanda, kita om ada punya perusahaan begini, karena suka. Biasanya begitu kan? Terang bercerita. Jadi bukan banyak bergaul dengan orang lain sehingga adik-adik sekalian insya Allah membuka ruang kita untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, tapi jangan salah bergaul. Kalau salah bergaul ya itu harus diperbaiki ya, diperbaiki semua. Saya kira yang di sini cuma 3 orang kan laki-laki, berarti 15 orang perempuan. Berapa banding berapa ya? Ya, 4:1. Nah, adik-adik sekalian apa? Kembangkan keterampilan. Sekarang ini coba Anda melihat itu di IG-nya saya ikut itu, saya baru sadar itu semalam melihat bagaimana dengan Sandiaga Uno, bagaimana dengan Erick Thohir, bagaimana dengan Prabowo. Saya lihat begitu ya, yang calon-calon presiden, calon-calon wakil sekarang ini kan. Coba lihat, mereka itu ternyata mumpuni dalam bahasa, hebat. Diwawancarai Sandiaga Uno dengan bahasa Inggris dengan cepatnya, dengan fasihnya dia membaca itu, dengan menjawab itu. Begitupun dengan Erick Thohir. Erick Thohir kan dia pernah pemegang saham di mana itu? Di Inter Milan kan? Nah makanya beliau sukses kemarin di PSSI itu. Nah bagaimana juga dengan Prabowo Subianto? Walaupun Prabowo Subianto dengan begini dia berjalan itu, tapi ternyata juga fasih juga bahasa Inggrisnya. Nah jangan mau kalah dengan Sandiaga, jangan mau kalah dengan Erick Thohir, jangan mau kalah dengan Prabowo. Kalian masih punya kemampuan dan mumpuni, punya kesempatan, maka belajar. Fakih bilang, saya tidak bisa, saya tinggal di Kupang kan? Dari mana? Nah, di Kemah itu nanda ini. Sekarang update, harus belajar. Karena kapan tidak bisa belajar, tidak bisa kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing, usahakan satu, itu ya kita ketinggalan. Saya selalu tekankan bahwa di FEBI punya banyak human resource kita untuk bahasa. Nggak tahu apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Ada Bu Tersi. Di mana Bu Tersi? Mem Tersi itu pergi di bawah laptop, pergi rapat bawa laptop, pergi direktorat bawa laptop, angkat itu. Tapi direktur itu Apple. Kita coba judisial bawa laptop lagi. Artinya beliau selalu belajar. Ada Ibu Ayu, ya kan, ada Pak Nur Sadik Sandimula, ya, insya Allah beliau ini langsung jadi profesor. Ya. Doakan, kalau ada yang misalnya kita kasih privilege, saya kasih privilege-nya ke beliau ini. Cuma kan harus sekolah dulu ya. Nah itu, kalian punya, tapi bukan berarti kalian sudah menjadi alumni tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Tetap, makanya manfaatkan mereka yang ada di FEBI ini. Gratis, tidak perlu dibayar. Mas, bahkan mereka yang bayar. Kita punya doktor ekonomi syariah yang termuda di Indonesia, Dr. Nugraha Hasan. Nah, pada saat ini yang kalian semua yang ibu sampaikan bagaimana trik-triknya menjadi orang sukses itu taruh di kepala, terus kalian laksanakannya. Nah, setelah ini urus semua hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, ketemu dengan bukabat, apa persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi itu kalian penuhi, sehingga kalian melangkah dari PEBI ini memang tawakal, insya Allah kalian menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, punya pekerjaan tetap, dan insya Allah beramal soleh. Amin.